Untuk acara yang pertama, mari kita buka acara kali ini dengan pembukaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ishak SPB dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Abu selaku wakil guru, yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas, yang juga saya hormati Bapak Ani selaku Kapolri DKP. Alhamdulillah, alhamdulillah, sampai pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam dan iman, sehingga Bapak Ibu berkumpul di ruangan ini dalam rangka disimulasi atau sosialisasi budaya positif sekolah. Ini program dari calon guru pemula atau KGP yang dalam hal ini dimotori oleh Pak Agung dan Pak Airulani sebagai guru pemula. Lalu yang kedua, salawat serta salam mari tetap kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah hadir di tempat ini. Seiring dengan pemberlakuan kurikulum merdeka sebagai jawaban terhadap dampak pandemi COVID-19, saat itu pula pemerintah melalui Kementerian Pendidikan itu mulai menerapkan program guru pemula. Oleh karena itu, kalau sekolahnya di SMA dikenal dengan sekolah penggerak, lalu di SMK sebutannya sekolah pusat keunggulan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan itu menerapkan sekaligus menawarkan bagi setiap guru untuk mendaftarkan diri sebagai guru penggerak. Guru penggerak ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon guru, mulai dari syarat-syarat administrasi termasuk rekomendasi kepala sekolah, ada pelatihannya, ada Zoom meeting dan lain sebagainya.
saya sudah merekomendasikan beberapa guru setelah Pak Agung dan Pak Agung yang akan mendaftarkan diri sebagai CGP, calon guru penggerak. Cuma ya, kepada calon guru penggerak yang mau daftar itu sudah paham betul nggak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh calon guru penggerak. Kalau kompetensi gurunya yang 4 itu misalnya sudah harus melekat kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Ini harus melekat pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Jadi selain 4 kompetensi dasar itu, ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Praktek lain. Ya, nanti secara teknis ini akan disampaikan oleh Pak Agung dan Pak Agung. Kita support, kita doakan mudah-mudahan beliau ini sukses. Lalu disertai dengan guru-guru yang lain yang juga ikut mendaftar. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah cukup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian dalam acara designasi budaya positif sekolah dalam rangka kegiatan calon guru penggerak di SMK Sawit-Taruna yang pada saat ini diketuai Bapak Agung dengan Bapak Kalian. Itu sesi yang sekarang ini menuju pada pemateri, yaitu Bapak Hairul Amin sendiri. Mari kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan yang akan dilakukan oleh Bapak Hairul Amin sendiri. Untuk tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada pagi menjelang siang hari ini Bapak Ibu berusaha untuk memenuhi undangan kami dalam acara designasi budaya positif di sekolah. Dan ini merupakan salah satu rangkaian kami mengikuti program guru penggerak angkatan 7. Mungkin biar lebih rileks Bapak Ibu. Pertama, saya ingin sedikit memberikan prolog, di mana dari program guru penggerak yang diselenggarakan oleh
Balai Besar Guru Penggerak. Ini merupakan salah satu langkah yang menurut kami, ya, awalnya kami menganggapnya adalah suatu seremoni yang biasa. Gitu. Jadi kami menganggap program Guru Penggerak ini adalah seremoni yang biasa. Awal sebelum kita mengikuti secara intens dan masuk ke dalam. Dan alhamdulillah ternyata apa yang saya gambarkan, apa yang kami jadikan asumsi awal, itu semuanya menjadi meleset. Dan ternyata banyak ilmu-ilmu pengetahuan, banyak metode-metode, strategi-strategi bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita ketika kita duduk sebagai guru. Nah, ini mungkin sebagai forumnya. Di sini juga saya merasa bahwa dengan adanya program Guru Penggerak ini ternyata memberikan banyak wawasan atau cakrawala, membuka cara-cara berpikir yang awalnya mungkin saya termasuk guru yang pola pikirnya juga masih jadul gitu ya. Yang penting anak tersampaikan materinya, yang penting anak juga mengikuti pembelajaran tanpa berpikir bagaimana kreasi-kreasi yang harus kita kembangkan untuk masa depan anak-anak kita. Nah, di sini dalam paparan kita, jadi kalau sebelumnya Pak Agung, ini kita juga sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, karena prinsip saya bisa belajar dari siapa saja. Saya bisa belajar dari siapa saja. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam pola dan paradigma berpikir kita. Anak bisa jadi adalah sumber belajar kita. Rekan sejawat, teman-teman guru, inilah rekan sejawat kita, sumber belajar kita. Nah, dari sinilah mungkin ini jadi akan menjadi tolak ukur kita. Bagaimana kita berproses menjadi guru. Oke, selanjutnya ya, ini salam ciri khas kita dalam program Guru Penggerak adalah salam dan bahagia. Kenapa salamnya seperti ini? Oke, salam itu kan bagian dari doa. Bahagia itu adalah tujuan. Bagaimana kita mencapai tujuan agar senantiasa kita bisa mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan hanya di kita sebagai pendidik saja, tapi bisa berimbas kepada anak-anak kita. Itu salah satu ciri khas anak kita. Nah, tadi kepala sekolah kita sempat menyinggung tentang kompetensi guru. Ini perlu kita juga jadikan sebagai refleksi. Sudahkah kita paham tentang kompetensi guru? Kompetensi dasar kita sebagai guru. Ada 4 kompetensi yang harus kita miliki. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan atau bisa menyebutkan poin pertama. Kompetensi apa yang harus kita miliki? Profesional. Nah, mungkin ini ya pertama ya, kita adalah memahami kita sebagai kompetensi pedagogi. Itu ya. Nah, kita di sini sebagai guru
harus mempunyai kompetensi ini sebagai dasar kita melangkah. Apa saja kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Saya kira Bapak Ibu tidak bisa diajarkan lagi metode Bapak Ibu dalam penyampaian materi, penyampaian pembelajaran di kelas. Saya yakin sudah memiliki kompetensinya masing-masing. Yang pertama, bagaimana menata ruang kelas. Ini yang nanti akan kita singgung. Menciptakan iklim kelas yang kondusif, terus memotivasi siswa agar bergairah dalam belajar. Ini yang menjadi tantangan-tantangan kita di SMK Negeri 1 Pelak. Karena secara letak di grafis kita ini kita ada di paling ujung bagian timur Pulau Madura. Nah, karakter-karakter anak kita inilah yang akan menjadi media kita untuk tetap menggali potensi-potensi anak kita. Nah, ini yang kedua, kompetensi kepribadian. Mungkin ini saya sekedar mengulang apa yang sudah Bapak Ibu di bangku kuliah di keguruan mungkin ya. Tapi juga bagian dari sebuah informasi bagi yang mungkin tidak menempuh pendidikan di keguruan. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan pada peserta didik. Dalam apa saja? Ya mungkin dalam beriman dan bertakwa, memahami tujuan pendidikan, memahami diri, ya, mengetahui dan dari kebenaran dirinya. Ini juga bagian dari introspeksi. Itu ya. Kalau di istilahnya bahasa sekarang itu adalah ada namanya kita melakukan evaluasi diri. Nah, pengembangan diri terus menunjukkan keteladanan kepada peserta didik. Nah, ini yang menjadi tugas berat kita sebagai guru. Kenapa? Ya, guru harus menjadi teladan, harus menjadi panutan, harus menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Nah, yang selanjutnya, ya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Ya, kompetensi sosial. Bagaimana kita hidup bermasyarakat, berbaur dengan anak-anak kita di sekolah, di rumah, lingkungan terdekat kita. Ini akan menjadi gambaran anak dalam berperilaku sehari-hari. Dan tugas guru adalah memahami juga. Kalau sekarang mungkin anak sekarang lagi demam yang namanya lato-lato. Nah, kan dunia permainan, anak menjadi senang. Nah, ini juga harus kita pahami, kita juga sebagai guru. Berikutnya, ya, profesional yang disebutkan oleh Ibu Lydia tadi. Ya. Profesional kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Jadi saya yakin Bapak Ibu, insya Allah sudah bisa dikatakan 60 atau 70% sudah memiliki sertifikat pendidik. Secara otomatis kita sudah tergolong juga sebagai guru profesional. Nah, itu tadi sebagai pengantar tentang bagaimana kompetensi kita sebagai guru agar kita memiliki yang namanya peran kita sebagai guru. Itu ya. Yang berikutnya kita akan masuk apakah makna budaya positif kaitannya dengan
tadi. Oke. Kaitannya dengan itu tadi, bahwa yang namanya kita sebagai guru, sebagai pendidik ini harus menularkan nilai-nilai positif itu dalam lingkungan terdekat kita, khususnya di sekolah ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan itu, sudah memulai itu. Tinggal bagaimana kita melakukan evaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan dari sudut mana yang harus kita lakukan, yang namanya refleksi. Kita harus adakan evaluasi, mana yang perlu kita tidak lanjuti, mana yang perlu kita tinggalkan atau dianggap kurang efektif. Nah, ya, kalau mendengar budaya positif di sekolah, ini ya, tadi juga sempat dibawakan Pak Agung, nilai-nilai yang kebiasaan-kebiasaan di sekolah berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini ternyata menjadi poin atau underline kita, bahwa ini harus kita garis bawahi. Bagaimana melatih anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Saya lanjutkan. Nah, dengan perubahan paradigma, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Mungkin Bu Yuli. Kita santai ya. Kita sama-sama belajar. Saya ingin belajar dari Bapak Ibu. Mungkin Bu Bulis, paradigma, cara pandang. Jadi mungkin ada yang berbeda dari yang disampaikan Bulis. Sama ya, kita memiliki paradigma. Bagaimana cara pandang kita? Nah, dari paradigma ini kita berarti melakukan yang namanya evaluasi terlebih dahulu. Apa yang perlu kita benahi, sehingga memerlukan cara pandang yang sama agar sekolah ini baik, agar anak-anak kita ini juga bisa berhasil dengan baik mencapai kemerdekaannya dalam belajar di sekolah ini. Kira-kira. Terima kasih Bulis ya. Jadi kita masuk pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita saat ini sudah 2 tahun berproses di SMK menggunakan kurikulum Merdeka atau belajar IKM. Ya. Nah, kurikulum ini sebetulnya dilandasi oleh pemikiran-pemikiran besar beliau. Nah, kenapa kok baru sekarang muncul pemikiran-pemikiran itu? Kenapa kok tidak sebelum-sebelumnya? Ya, padahal ini pemikiran-pemikiran Ki Hajar ini sudah lama, bahkan lambangnya pun dipakai oleh kita. Tapi kenapa kok baru sekarang mulai ada pemikiran untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang luhur ini untuk kita terapkan di semua lini pendidikan di Indonesia? Bukan tabula rasa. Ya, artinya ada juga ada Tumuri Handayani ya. Ada Ingarso Suntulodo, Ilmadyo Mamangkarso. Nilai-nilai ini ternyata dibutuhkan di era sekarang ini ya, untuk mengembangkan anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita ini memiliki nilai-nilai dan kita bisa menjadi teladan juga kepada anak kita. Ketika di depan kita menjadi contoh, menjadi teladan. Ketika di belakang kita harus mampu mendorong
Dan ketika di tengah kita harus mampu merangkul, memberi solusi, memberi ide. Ternyata falsafah ini sudah lama sekali kita dengar, tapi ternyata baru kita sadari ya. Nah, ini mungkin yang harus kita jadikan sebagai bahan refleksi kita untuk kemajuan proses pendidikan anak kita. Ya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita juga pahami secara bersama-sama. Mungkin kita lupa. Pernah tidak Bapak Ibu punya murid atau anak kita yang dulu ketika berproses di sekolah ini punya yang namanya kebiasaan-kebiasaan, mohon maaf, kategori kita adalah nakal. Banyak. Ya, katanya Bu Yuli banyak. Ya. Nah, tapi anehnya, nah ini aneh lagi gitu ya, bahwa kita punya konsep mendidik anak, ingin mendisiplinkan anak, ingin membangun bagaimana anak kita ini punya karakter yang baik. Ya, ada anak yang pendiam, ada anak yang suka celotetan, tapi justru ketika kita lihat hasilnya setelah mereka kembali ke masyarakat, anak-anak yang mungkin di luar dugaan kita justru mereka lebih eksis. Benar Pak Sugi ya? Nah, inilah yang dimaksud semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, punya keunikan masing-masing, dan kita tidak punya hak untuk memaksa agar anak kita itu mengikuti keinginan kita. Makanya ini tantangan betul. Bagaimana misal kayak Olivia ngajar olahraga, tidak semua anak suka olahraga basket. Tidak semua anak juga suka olahraga voli. Dia punya bakat masing-masing. Ketika dipaksakan, maka anak-anak kadang protes. Saya kan nggak bisa basket, Bu. Tapi ini kan penilaian, kamu harus bisa. Nah ini mungkin begini seperti itu. Nah, ini harus memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab kita di sini. Perlu kita juga evaluasi. Benar nggak ya saya melakukan seperti itu? Ya, jangan dia justru hebatnya ditolak peluru yang tidak pernah diajarkan. Misalnya, malah justru ketika keluar, dia jadi atlet nasional. Apa pencak silat? Ya saya memang nggak suka bola, karena juga pencak silat. Ini yang menjadi tantangan. Jadi, ayo kita lakukan refleksi bersama-sama. Budi pekerti, ya, budi pekerti. Jadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini menekankan bagaimana budi pekerti yang baik. Diharapkan anak-anak kita ini punya basic, punya fondasi yang baik untuk mempersiapkan masa depannya. Terus juga yang berikutnya, yang keempat, tugas guru adalah menuntun, bukan mematahkan, ya, menuntun atau bukan memaksa agar mengikuti apa yang sudah kita siapkan metodenya. Bisa kira-kira ini tantangan untuk kita belajar bersama, ya, menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang saya selalu punya perumpamaan begini. Mungkin teman-teman yang suka bonsai, seni tanaman bonsai, itu ya, bonsai itu dirawat, dibentuk, bahkan yang tidak tumbuh pun diharapkan tumbuh, sehingga ketika tumbuh itu diarahkan, dibentuk, dipola mengikuti keinginan pemiliknya. Tapi ketika tidak tumbuh, bingung mau digimanakan. Mungkin ini gambaran bagaimana anak-anak kita. Sama halnya dengan telur. Saya punya perumpamaan telur. Telur ayam
ayam ini akan bisa melahirkan anak ayam bukan karena ditetas oleh kita yang menginginkan dia segera lahir atau segera keluar dari cangkang telur. Ya. Jadi mereka itu akan tumbuh dengan sendiri, berproses secara alami di dalam telur itu, asalkan hanya diberi suhu yang stabil sesuai dengan kebutuhan telur ini untuk bisa menetas. Nah, katanya Bu Yuli, kalau nggak ada penjantaan nggak bisa. Ya, ya. Silahkan nanti kita diskusi bareng-bareng. Ya. Oke, itu perumpamaan tadi itu ya. Yang berikutnya, guru ibarat petani. Nah, kebetulan juga petani, tinggal bagaimana mengimplementasikan antara dunia pertanian dengan bagaimana mendidik anak-anak kita, mengarahkan. Petani, anak ibarat biji jagung. Tidak mungkin jagung ditanam tumbuhnya padi. Tidak mungkin padi ditanam tumbuhnya jagung. Nah, jadi kita bisa introspeksi sendiri-sendiri. Mungkin, iya, saya dulu nakal ketika sekolah SMA. Tapi sekarang ketika saya dituntut menjadi guru, ternyata saya merasakan bagaimana menangani anak-anak kita ya. Nah, ini. Yang berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak sekarang dipaksa oleh kita, jangan main HP, jangan main game. Bisa tak kira-kira? Ayo. Sekuat apapun kita melakukan pelarangan itu, selama tidak muncul keinginan dari dalam diri anak, mustahil. Apa yang disampaikan Pak Tun tadi, perumpamaan kita diberi sebuah tanggung jawab, tangan kita diberi yang namanya suruh benda, disuruh pegang erat-erat. Siapapun yang membujuk, kira-kira kita bisa memberikan kepada. Bahkan barang tadi itu katanya Pak Bung itu barang yang sangat berharga. Saya yakin kalau kita ini akan berusaha mempertahankan karena nilainya berharga. Akan tetapi semua kendali itu ada pada diri kita. Oh ya, saya lebih baik mengasihkan aja. Oh ya, saya lebih baik akan memberikan aja daripada nanti sulit-sulit. Nanti tangan saya dibuka paksa luka. Nah, ini kan perumpamaan ini. Kodrat alam dan kodrat zaman. Anak kita ada di zaman yang memang sekarang ini memang luar biasa. Teknologi luar biasa. HP sudah tidak bisa kita hindari lagi. Tugas kita bagaimana? Ya, bagaimana mungkin ada metode mengarahkan apa yang menjadi kesenangan mereka menjadi sebuah proses pembelajaran. Makanya anak sekarang ada metode belajar dengan menggunakan metode game. Nah, mereka beda halnya dengan cara misalkan hanya menulis, menyampaikan materi, pokoknya poles. Ya, materi ngerti tidak ngerti urusan nanti. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai referensi kita. Dan yang terakhir berpihak pada anak. Pendidikan itu harus berpihak pada anak, Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi landasan kita di IKN, ya, kurikulum merdeka, bahwa pendidikan kita harus berbasis pada anak. Apa yang menjadi potensi anak itu yang harus kita gali. Apa yang menjadi keinginan anak itu harus kita baca untuk mendapatkan tempat untuk mereka tumbuh berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, ya, nah ini tadi ya, perubahan paradigma itu ini mungkin secara umum. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi ini paradigma berpikir
berpikir tadi seperti yang disampaikan dari tulis cara pandang. Ayo kita coba berpikir bagaimana cara pandang mencari solusi-solusi terbaik, mempersiapkan anak-anak kita itu mendapatkan pelayanan yang baik. Kita ini pelayannya anak-anak. Kita harus istilahnya kalau dalam filosofi Ki Hajar itu kita menyembah kepada anak. Menyembah di sini bukan berhala, gitu. Kita bukan makna di situ. Tapi bagaimana anak itu yang memiliki potensinya itu betul-betul kita gali, kita arahkan. Nah ini yang menjadi tugas kita. Berikutnya, perubahan paradigma pada teori kontrol. Ini merupakan ilusi. Jadi yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat memerankan karakter. Sepakat nggak dengan ini? Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memerankan karakter. Ya. Jadi perubahan paradigma pada teori kontrol ini merupakan sebuah ilusi ketika guru mengontrol murid. Artinya kita memang harus mengarahkan anak kita, tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Gitu. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tuh. Jadi ini perlu kajian begini, ya. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak boleh kalau kita memaksakan kita, kehendak kita, keinginan kita, meskipun kita kok burung aja, ya. Padahal kita tidak pernah memberi tauladan kepada anak kita. Nah ini yang menjadi beban moral kita sebagai guru. Berikutnya, ya. Oke, perubahan paradigma dengan stimulus respon. Dari tadi itu kita masuk ke sini. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau kita melihat dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Iya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang-kadang kita juga ini ketika melihat anak melakukan kesalahan, melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita itu adalah kesalahan. Kadang-kadang ketika ditanya, mereka punya alasan. Ya, mereka punya alasan. Kenapa? Kenapa kamu merokok? Iya Pak, saya sudah biasa di rumah Pak. Nah, kita di sini disuruh melarang, tapi di rumah diizinkan sama orang tua. Ini kan menjadi suatu proses yang bertolak belakang. Kita membuat aturan. Gimana ya cara menerapkan? Tuh. Ya. Di satu sisi kita mengajarkan agar anak kita bersikap jujur. Ya, menyampaikan apa yang ternyata ketika anak sedang merokok ditanya, "Mana dengan yang merokok?" Berarti kita sudah di mana program kita? Bagaimana? Berarti, nah ini yang saya tadi disampaikan, memang kita harus membangun kesadaran itu betul-betul dari dalam diri anak. Nggak bisa kita memaksakan begitu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di situ ada kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan yang baru. Kita lanjut ya, model berpikir menang atau kalah. Berikutnya model berpikir senang menang. Nah ini kita lanjut.
yang satu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di pemikiran dari stimulus respon yang disampaikan oleh Stephen Hart. Tuh, disiplin. Oke. Ketika mendengar bahasa disiplin, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Nah, ini Pak Abidin yang mengajarkan Pancasila. Kalau disiplin selalu mengajarkan disiplin. Gimana Pak? Oke, kita share Pak. Itu sesuai memenangkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kan sesuatu kan banyak. Terima kasih Pak Abidin ya. Katanya Pak Abidin meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, itu disiplin. Ya. Ada yang berbeda ya? Oke, Pak Sugi, go. Jadi menurut saya disiplin itu adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang sudah dipercayai merupakan tanggung jawabnya masing-masing. Itu menurut saya disiplin. Taat dan patuh. Ya. Oke, masih dalam konteks yang sama ya. Jadi intinya kita lihat ya, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ini yang disampaikan oleh Pak Sugi tadi. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tapi kalau kita mendengar kata disiplin, kadang-kadang kita datang terlambat langsung hukum, itu kan? Ya, mungkin ini yang harus kita diskusikan. Nah, Tiada Dewacara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi inilah yang saya maksud tadi dengan nilai kontrol sosial. Kita butuh tetap orang, kita butuh tetap guru mengingatkan. Kadang sifat anak itu kadang-kadang memang memiliki jadi dilambat tadi, hanya mengedepankan saya penting. Nah, ini anak, dia tidak berpikir dampak masih. Yang penting terdepan. Ya, oke, kita lanjut. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, yang merupakan pembelajar sepanjang hayat. Sudahkah kita menjadi termasuk dalam pembelajar sepanjang hayat? Apakah ketika kita sudah menjadi guru sudah cukup dengan pendidikan yang kita dapat dari bangku mungkin kuliah, sehingga dia rasa cukup tidak usah baca buku, baca lagi, atau udahlah kita cukupkan pembelajaran itu, yang penting kita bagaimana sekarang fokus. Nah, ini yang harus kita juga lakukan koreksi pada diri kita sendiri. Ya, artinya yang namanya ilmu pengetahuan kalau dalam agama kita itu dari lahir sampai
liang kubur. Jadi kita tidak boleh sampai ya. Jadi bagaimanapun juga kita tetap butuh yang namanya penyesuaian. Ya, termasuk saya mungkin dulu gaptek, sekarang ada di era teknologi, ya harus adaptasi. Tidak bisa kita langsung, nggak usah, saya tidak mau belajar lagi, saya capek sudah, pikiran sudah. Paling tidak, ya kita tahu. Paling tidak kita sedikit adaptasi. Ya, Pak Hendri ya. Pak Hendri ngantuk ini ya. Jadi itu kira-kira bagaimana kita membangun pemahaman tentang disiplin ini. Yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ya, nah ini yang akan kita bahas lagi. Motivasi perilaku manusia, ya. Dalam teori motivasi perilaku manusia, kita ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, ya. Di sini ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ya. Ini kadang-kadang kita melakukan sesuatu motivasinya karena eksternal, karena apa istilahnya? Ada bentuk hadiah-hadiah yang dijanjikan. Ini namanya motivasi eksternal. Ketika saya bisa melakukan itu, maka saya akan mendapatkan A. Ketika saya bisa melakukan itu, maka saya akan mendapatkan B dari bapak ini. Sehingga ketika kita tidak memberikan sesuatu, anak menjadi malas. Ya apa itu hadiahnya gitu. Nah, ini motivasi eksternal. Beda halnya dengan motivasi internal. Ini yang perlu kita bangun, terutama dalam diri kita. Motivasi itu harus ada dalam diri kita dulu, sebelum kita menerapkan kepada anak-anak kita. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, memang paradigma kita ini, di kita ini sudah terbiasa. Anak-anak kita itu di apa istilahnya menjadi berkompetisi, bukan berkolaborasi. Di anak-anak kita ini ketika peringkat pertama mereka bangga, senang. Tapi apakah ada jaminan anak yang selalu peringkat pertama dia akan sukses dalam hidupnya? Nah, ini kan Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak yang sudah lulus sekian angkatan, kita bisa menilai, oh ternyata malah justru anak-anak yang belum nakal malah justru yang berprestasi. Sekarang ketika ada di dunia sosial, di lingkungan sosial, kemana dulu yang peringkat-peringkat itu yang sering jualan olimpiade gini sebagainya? Ini menjadi pertanyaan juga Bapak Ibu. Ya, ini menjadi sebuah nilai refleksi bagi kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita sadar dengan apa yang kita lakukan. Dan itu akan menjadi kesadaran intrinsik, kesadaran yang muncul dari dalam diri kita, bukan karena sesuatunya. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir, saya sama Pak Agung berpikir, oh jangan-jangan saya ikut CGP hanya karena ingin mencapai ini. Nah, ini kan menjadi refleksi juga bagi saya. Apakah benar saya memiliki keuntungan? Ternyata saya kembalikan lagi. Ketika saya berusaha berproses di CGP ini, saya ingin menambah yang namanya nilai-nilai kompetensi, nilai-nilai yang perlu kita kembangkan untuk anak-anak kita. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah ini tadi ya bahasannya untuk menghindari ketidaknyamanan nilai dan kita lanjutkan. Oke, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, ini
ya. Jadi nilai-nilai ini yang perlu kita jadikan sebagai evaluasi. Ini yang ketiga. Nah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, inilah yang saya katakan tadi, nilai-nilai yang berangkat dari kesadaran dari dalam diri kita. Kita lanjut. Dan yang ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Ada yang bisa memberikan gambaran pada anak kita? Motivasi apa? Apakah karena ibadah? Apakah karena sanjungan? Nah, ini yang banyak terjadi di luar kita. Kita masih membuat anak-anak kita ini, kita harus akui ya, Bapak Ibu ya, kita harus sadar anak kita ini masih belum sadar dengan sendirinya, masih memerlukan yang namanya dorongan, masih memerlukan yang namanya penghargaan. Mereka ketika dikasih reward semangatnya tambah. Nah, ini yang harus kita akui. Berikutnya, keyakinan kelas, ya, yang terakhir. Di keyakinan kelas, tadi sudah disampaikan sedikit juga sama Pak Agung, bahwa kita harus membangun keyakinan kelas. Ini wali kelas ini Bapak Ibu. Tadi kemarin saya memulai di APHP, ya, di APHP. Saya membuat keyakinan kelas. Jadi, yang memang sangat unik, gitu ya, sangat unik ketika kita masih belum terbiasa, tapi kita harus memulai. Dan alhamdulillah dengan membangun ini muncul kesadaran-kesadaran intrinsik tadi. Mereka akan tahu konsekuensinya ketika saya tidak melakukan itu apa. Mereka tahu. Sehingga bukan lagi berupa hukuman, bukan lagi mereka mendapatkan yang namanya sanksi atau punishment dari kita, sehingga mereka tidak merasa sakit hati apa yang dikatakan Pak Agung. Karena anak-anak itu kan berkembang. Kita tidak bisa istilahnya memaksakan anak tidak punya pikiran dendam kepada guru. Ada yang merasa dendam dengan gurunya. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan tidak peraturan kelas saja? Kita selama ini kan sudah banyak ya aturan. Tapi apakah itu efektif? Sebagian. Nah, nih, ayo kita coba galang dengan membuat keyakinan kelas ini. Karena kalau anak yang sudah membuat keyakinan itu, oh saya yakin kalau saya melakukan ini nanti saya hasilnya B. Maka ketika saya tidak melakukan maka hasilnya C. Itu keyakinan yang harus kita sampaikan kepada anak. Dan anak ketika sudah tahu rambu-rambu itu, dia tidak akan melakukan hal-hal yang di luar itu. Nah, mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nah, ini yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas itu yang efektif. Nah, ya, nih tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada pengendara? Jelas, apa? Jawaban kita pasti sama. Kemungkinan jawabannya adalah bentuk keselamatan. Tapi kalau bicara kepada anak yang tidak tahu tentang efek atau dampaknya, mereka lebih enak tidak pakai helm. Rusak Pak, rambut saya sudah dipotong, sudah ke salon A, B, pakai helm nanti rusak. Karena mereka belum tahu dari keyakinannya itu, belum sadar. Tapi kalau sudah kecelakaan, baru tahu, tapi terlambat. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Mungkin yang di COVID ini ya. Ya, bagi yang belum tahu, dulu masih awal-awal itu ada masker ngapain? Toh yang pakai masker pun juga tetap kena
Tapi ketika beriring dengan perkembangan pengetahuan, ketika semakin banyak yang paham, oh iya, minimal meminimalisir ya hal yang tidak kita harapkan. Gitu. Berikut. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ya, nah ini ya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa kenyataan-kenyataan yang universal. Terus keyakinan atau pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh kita ada bahasa kita melarang. Tidak boleh, ya. Nanti kita lihat atau hasil yang sudah dicapai. Terus pernyataan keyakinan kelas positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. 5 poin cukup, gitu ya, bisa mewakili semuanya, mengcover semuanya. Semua kita lanjut. Nih yang menjadikan perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas ada tanggung jawab. Itu sudah mengcover semua nilai-nilai tanggung jawab yang akan dilakukan di kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kan dilarang, bahasanya dilarang, tidak boleh mengganggu orang lain. Tapi dalam keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini bahasanya juga menjadi menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus dilarang melawan kekerasan. Nah, kita di sini kita memang menjadi keselamatan untuk menghormati orang lain dan seterusnya, itu ya. Lanjutkan. Nah, ini praktek kemarin ya di kelas saya coba. Jadi anak-anak itu cukup menuliskan dalam Padlet ya. Mereka itu menuliskan keyakinan kelas mereka dalam aplikasi yang saya membuat keyakinan kelas. Jadi ini intermezzo ya. Jadi paling tidak ayo kita coba, kita mulai dari hal yang sederhana tapi kira-kira memberikan dampak gitu. Ada suara. Ada suara. Baik. Bahwa sudah. Nah, yang penting kita coba. Jadi anak-anak tidak menggunakan tulisan. Kemarin itu mereka menulis di HP-nya daripada HP mereka dibuat game. Udah coba kalian tuliskan apa yang menjadi keinginan kalian, harapan-harapan kalian. Mereka menuliskan, hanya ketemu ada 5 poin di situ. Jadi keyakinan kelasku itu dari anak PHP kelas 10. Jadi selalu bersikap positif. Artinya mereka sadar dia harus selalu bersikap positif. Terus senantiasa menjaga diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya karena sering kehilangan katanya. Berarti apa yang kalian harus buat? Nah, suka ada usil temannya. Berarti apa yang kalian lakukan di situ. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang terakhir senantiasa membantu teman, peduli, ada kepedulian. Ya termasuk piket. Itu kan kita kadang-kadang apa ya? Yang tidak piket bayar denda. Nah ini benar atau tidak? Ayo kita evaluasi. Berikutnya, ya lanjut. Nah, kita bisa membedakan di sini, kira-kira dengan sanksi. Itu ya tindakan guru. Yang pertama pada poin 1.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, kita garis bawahi dulu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Mengganti kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Berarti dia sadar bahwa ketika saya melakukan hal yang tidak baik, dia menggantinya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol satu lantai. Oke ya. Yang kelima, sudah 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini sudah masuk hukuman ya. Oke. Berarti Bu Ani ini harus Diberi, Pak. diisi. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Bagaimana antara aturan, apakah itu bisa mengubah anak itu? Pertanyaannya, berapa persen mereka terpengaruh dengan aturan ini? Paling tidak dari 100 ya, 50 ya. Oh, oke. Ya, ya. Makasih Bu Yuli ya. Tuh. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Ini mungkin sama ya, di atas hukuman. Oke. Nih, jadi ada hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi akhir. Jadi di terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bu Lydia, ini Bu Lydia ini. Pernahkah melakukan itu Bu Lydia? Terlambat langsung lari gitu ya. Nah, itu di situ ditulisnya konsekuensi. Karena mungkin sudah dijadikan kesepakatan di awal. Nah, PJOK, betul. Iya betul Pak Guru ya. Jadi itu sudah menjadi konsekuensi. Oke. Itu ya, jadi Bapak Ibu sudah kita sampaikan hukuman tadi sudah, sampai disiplin ini kita lanjutkan. Ini kebutuhan dasar manusia yang terakhir paling akhir. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini semuanya ada tercover dalam ini. Ya, ingin pertama itu adalah cinta kasih bagi terima. Yang kedua adalah kesenangan. 3, kebebasan, penguasaan dan survive. Jadi semuanya itu akan berakumulasi menjadi survive. Ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, ini kebutuhan wanita. Nah, jadi mengeluhkan ya, Bu Ani ini kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Masih bekal Agus. Udah tak bisa temannya. Ya, inilah yang nanti akan masuk dalam bagian restitusi. Jadi dalam restitusi ini bagaimana menyelesaikan persoalan anak itu betul-betul kita melakukan pendekatan secara persuasif. Bukan langsung kita marahi, kemudian kita keras, kita bentak, kita justru akan melukai perasaan. Bisa jadi kita melatar belakang kenapa dia melakukan itu? Oh, mungkin tidak dikasih sama, atau lupa selalu dari bersanya sama orang tuanya. Tuh. Jadi itu kira-kira ya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan juga. Barangkali kita sedikit sharing, kita diskusi. Ya, mungkin Pak Andre mungkin. Ya silakan Andre, Andre. Ya, terima kasih kepada Pak Min yang materinya sangat solutif, ya, sangat solutif. Nah, ya, jadi saya tertarik Pak Min terhadap beberapa materi di mana hukumannya kita lebih ke persuasif seperti itu.
Tapi memang tindakan tersebut butuh riset ya, butuh riset, trial error karena memang ada beberapa memang yang mereka lebih bekerja atau boxnya itu trial errornya itu lebih pas memang dihukum dibandingkan persuasif tersebut ya. Karena kalau boleh jujur, kalau kita seumpamanya di sekolah kita saja, kalau seumpamanya guru paling mungkin dapat mobil ya, dapat mobil, mungkin ada beberapa yang rajin, mayoritas rajin, tapi tidak semuanya rajin, benar. Tapi kalau seumpamanya guru yang tidak rajin akan diberhentikan, mungkin semuanya akan rajin mungkin ya seperti itu. Jadi itu sih. Tapi saya butuh belajar banyak karena saya masih baru di sini. Jadi ya mohon ini cuma masukan aja ya kayak itu. Tapi kalau ada sesuatu tanggapan dari Bapak Amin yang bisa merubah itu sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih Pak Andre ya, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi ini memang butuh studi kasus ya. Jadi memang banyak hal yang perlu kita rubah. Kembali lagi dari paradigma kita ya. Kita ini seperti apa, inginnya seperti apa. Jadi kalau memang kita menginginkan yang namanya perubahan itu hadir di tengah-tengah kita, ya harus kita bersama-sama. Tidak bisa kita hanya jalan. Misalkan contohlah, saya ingin memberikan sedikit analogi di sekolah kita, gitu ya. Pak Wahid bengak-bengok tiap hari, ya di lapangan, gini, tapi yang lain cuek, tidak turut serta merta untuk membangun kesadaran anak. Apakah itu bisa? Ya. Sama halnya dengan kita ingin membersihkan sesuatu dengan satu lidi, membersihkan dengan satu lidi. Mungkin gerakannya akan ada hasilnya, tapi akan lambat, tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Beda halnya dengan ketika kita melakukan sebuah perubahan dengan kolaborasi. Saya yakin Bapak Ibu, SMK ini sekolah yang sangat besar. Guru-gurunya sudah memiliki title S2. Ya, banyak. Ya. Tapi pola-pola pemikiran mereka banyak tidak dipakai, tidak diterapkan. Karena apa? Nah, seandainya mereka diajak untuk berkolaborasi, mereka saya yakin sekolah kita itu sekolah yang sangat besar. Kolaborasi, dan siapa yang bisa menggerakkan ini semua? Siapa? Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita mulai dari diri sendiri. Kita berpikir pimpinan. Ada yang mengatakan pimpinan, iya. Salah satunya juga harus didukung oleh pimpinan. Kita berteriak bagaimanapun kalau tidak didukung oleh polisi kebijakan, ya juga akan menjadi percuma. Dan saya yakin pimpinan itu akan mengiyakan apabila nilai-nilai itu memang betul-betul untuk kemajuan, perkembangan dan sebagainya. Itu ya. Sama halnya dengan pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kira-kira saya ingin tanya, kalau Pak Andri tadi mengatakan saya masih baru di sini, ya. Saya ingin tanya, ada seorang supir, ya, supir dia sudah atau istilahnya sudah menjadi supir itu selama 8 tahun. Ada yang kedua, supir yang kedua pengalamannya 4 tahun, dan yang ketiga punya pengalaman 2 tahun. Kira-kira mana di antara 3 supir yang saya sebutkan tadi yang paling memahami atau paling menguasai rute?
Ya. Jam terbangnya tinggi. Oke. Saya kasih pengandaian begini. 8 tahun dia hanya bertugas mengikuti rute itu saja. Dia sudah hafal. Tapi dia tidak pernah menganalisa mana titik kemacetan, mana lampu merah yang paling lama, mana jalan yang harus dilalui untuk bisa lebih efektif. Tapi yang masih 2 tahun, ini mereka melakukan yang namanya pola pikir yang berbeda. Dia mengikuti Google Map, mungkin dia juga melakukan kajian. Oh, di sana traffic light-nya lebih lama, saya harus menghindari itu. Nah, jadi tolak ukur pengalaman itu tidak bisa kita ukur dengan lamanya, Bapak Ibu. Begitu mungkin ini pendapat saya. Tidak bisa kita mengukur itu dengan lama atau tidaknya kita menjadi guru. Tapi yang diukur adalah sejauh mana kita mau berpikir untuk mencari solusi terbaik untuk kemajuan pendidikan itu. 1 tahun tapi dia berpikir. Makanya sampai ada entah ini saya juga tidak tahu dasarnya, hadis ini kurang sahih, kurang kuat gitu ya. Berpikir sebentar gitu ya, sama hanya dengan ibadah 70 tahun. Tapi dia pernah betul-betul berpikir. Ini juga hadisnya masih dipertanyakan juga. Mungkin kayak Hendri masalah hadis ini. Saya juga membacanya sekilas, belum mendalami. Jadi ketika berpikir sebentar, tapi untuk perubahan dan kemajuan ternyata samanya dengan ibadah 70 tahun. Wah, ini cari yang seperti ini aja ya, kita ke depannya. Ya. Jadi itu mungkin ya Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada lagi? Oh ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Cukup menarik Pak untuk kita implementasikan dengan gaya sekolah geografis kita di sini. Yang pertama saya menyoroti terkait dengan IKM ini, yaitu Merdeka Belajar, di mana komponen-komponennya tadi sudah disampaikan bahwasanya setiap proses pembelajaran maupun lingkungan menciptakan lingkungan kerja di sekolah itu berbasis kepada merdeka. Artinya bisa di salah satu implementasinya tidak boleh ada yang ada namanya hukuman. Ini cukup menarik Pak. Tapi kalau boleh saya berikan pendapat saya, sebenarnya dalam implementasi ini hukuman dan tidak untuk menciptakan kedisiplinan itu adalah menurut saya tergantung panutan. Berarti kembali kepada gurunya. Kalau sudah panutannya disiplin, maka saya yakin komponen ke bawahnya juga akan disiplin. Ini yang harus kita kaji bersama juga. Kalau panutannya tidak disiplin, maka otomatis ke bawah juga tidak akan pernah disiplin. Jadi menjadi salah satu kunci di sini adalah panutan untuk menciptakan kedisiplinan itu. Untuk menciptakan kedisiplinan itu tidak boleh ada punishment, hukuman. Tapi butuh kita yang namanya aturan yang mengatur jalannya sebuah sekolah. Itu perlu kita membuat aturan. Hanya saja aturan yang tidak berbau punishment. Pertanyaan saya, jika IKM ini memang sudah dinawacitakan oleh kementerian dan harus diimplementasikan, diterapkan di sekolah yang sudah menggunakan IKM ini, apa Pak solusinya? Ya, solusinya untuk menciptakan sekolah yang kondusif, untuk menciptakan sekolah yang sesuai dengan harapan. Toh pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara itu semuanya kembali kepada fitrah anak kita. Kalau sudah dikembalikan secara fitrah, berarti kan ada ada kalimat yang diserahkan kepada semua siswa kita. Terus kalau fitrahnya diserahkan, ya, dalam proses pembelajaran ini, aturan untuk apa? Seperti itu. Ini yang belum saya tanggap dari pembahasan dari tadi. Terima kasih, itu saja Pak Amin.
Oke, pertanyaan yang luar biasa dari Mas Ugi. Mungkin langsung tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua yang disampaikan itu sangat menarik dan sangat sempurna. Saya dalam tataran secara tataran teoritis. Walaupun pada kenyataannya itu tidak bisa dikatakan itu sulit dilakukan, enggak. Mungkin itu mudah dilakukan asal A, B, C, D, E dan sebagainya. Dari semua paparan tadi, nah kemarin saya kan pikir ketika mereka dibarisin, saya coba kan ada bagian hukum sendiri, saya coba nih, saya berikan afirmasi positif seperti yang Pak Amin. Kalian tahu nggak kalau kalian didisiplinkan seperti ini untuk apa? Sebenarnya untuk agar kalau ada lulus nanti, ada berada di dunia industri, bekerja dan sebagainya, Anda sudah disiplin, Anda tidak telat bekerja, dan kalau Anda telat bekerja, Anda diberhentikan loh, dipecat loh. Ini kalau di sekolah cuma dihukum. Nah tujuannya agar Anda terbiasa dengan itu dan sebagainya. Cuma memberikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, mungkin ya Pak Amin bisa memberikan masukan kepada kepala sekolah atau kepada seluruh jajaran dan tatanan yang ada di kepala sekolah untuk membuat sebuah keyakinan kalau di siswa, mungkin kalau di tingkat mereka kesepakatan. Kalau nggak mau dibilang peraturan, kata Pak Amin, ganti itu bukan peraturan lagi, tapi keyakinan. Oke, bagi siswa itu keyakinan, tapi bagi guru mungkin di atasnya, bagi perangkat itu mungkin sebuah kesepakatan. Misal contoh Pak Amin kasih masuk nih ke kesiswaan. Tolong kesiswaan tuh menurut kurikulum penggerak, menurut calon guru penggerak, bikin kesepakatan di kesiswaan bagaimana caranya memahamkan siswa ketika mereka terlambat tanpa harus memberikan punishment berupa body shaming, berupa ABCD dan sebagainya. Nah, bisa nggak? Bisa lah ya, kan bisa ya. Kan cuma dicari strateginya. Oh, oke, cari strategi A, B, C, D, kemudian kerjakan. Tapi yang kerjakan harus kompak, nggak boleh satunya ngerjakan, nggak boleh satunya nggak, karena sudah kesepakatan. Nah, ketika dikerjakan, dilihat hasilnya. Setelah 1 bulan dilakukan pemahaman model seperti ini, ternyata angka keterlambatan itu semakin berkurang. Nah ini kan tidak mungkin langsung habis ya, tapi paling nggak dari sekian 50% turun menjadi sekian persen, berarti kan itu efektif. Perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Oh ternyata ini tidak efektif, ternyata angkanya semakin meningkat dengan teknik pemahaman seperti ini. Mungkin nanti dievaluasi, dicari lagi solusi berikutnya sampai ketemu, pasti ketemu kan nanti, pasti ketemu, karena itu perlu uji coba dan itu Pak Amin tolong diberikan kepada mereka sehingga dari zaman SMK berdiri sampai sekarang ya body shaming, terlambat disuruh push up itu sampai sekarang terjadi. Nah kan budaya itu tidak bisa membalik, sekarang langsung berubah. Budaya itu dari sebuah kebiasaan yang mungkin hasilnya nanti setahun lagi, 2 tahun lagi itu disebut budaya menurut saya. Jadi tolong Pak Amin nanti ya yang wali kelas, saya terima kasih ilmunya, tapi yang lain juga biar kita semuanya itu semua lini, tidak hanya di sini itu Pak Amin. Cocok nih calon guru penggerak Pak Agung sama Pak Amin. Tapi tolong dong masuk ke sini. Begitu. Terima kasih banyak Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Pernyataan yang sangat luar biasa dari Bulis. Terima kasih. Itu juga menjadi sebuah tantangan kita Bapak Ibu ya. Bukan hanya di wali kelas misalnya Bu Bulis tadi gitu ya. Artinya di semua lini itu harus mempunyai nafas yang sama. Tuh. Nah, di mana ini gitu ya? Apa sih peran saya sama Pak Agung? Mungkin Pak Agung mungkin punya jangkauan yang juga lebih luas gitu ya. Jadi, oke. Iya. Artinya gitu ya.
Saya selama ini mungkin selama 6 bulan kemarin itu ya, saya masih baru belajar tulis ya. Yang namanya belajar pada siapa saja. Saya belajar dari Bu Nur gitu ya, sebagai kaprok yang lama saya belajar. Saya berusaha menerapkan bagaimana di jurusan. Bagaimana saya ingin mencoba merubah dulu paradigma anak. Kemarin saya coba melakukan polling gitu ya. Polling kepuasan. Bagaimana kepuasan anak terhadap layanan yang sudah diberikan oleh sekolah. Bahkan sampai pertanyaannya, ada enggak anak itu punya inspirasi ingin punya sosok inspirasi gurunya? Ternyata anak itu sudah punya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka. Ya. Terus terang, itu ya. Memang beban bagi saya dengan mengikuti program guru penggerak itu memang sangat luar biasa pendidikannya, itu ya. Dan ini masih berjalan, masih pada modul 1.4. Masih ada 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita ini sebetulnya juga belajar, makanya kita ingin banyak masukan juga, mencari solusi. Sebetulnya kita tahu loh solusinya. Cuman untuk melakukan itu kadang-kadang dibenturkan oleh yang namanya ya ketidaksamaan persepsi. Ketidaksamaan persepsi. Ya, karena tidak ada aturan tertulisnya. Yang dibuat itu artinya kita membuat aturan masih sepihak selama ini. Kita yang membuat aturan disuruh taati. Coba libatkan, pertama undang orang tua. Karena yang paling berperan itu bukan kita Bapak Ibu, di guru itu. Guru itu mungkin berapa persen sih mempengaruhi anak itu. Sementara mereka itu lebih banyak mereka hidup dengan keluarga, lingkungan yang paling terdekat mereka adalah keluarga. Makanya saya juga sempat kemarin punya pola pikir begini, gitu ya. Ketika Profesor Johannes Surya, ini yang pernah saya diskusikan dengan teman-teman. Profesor Johannes Surya, seorang profesor fisika, dia mengatakan beri saya anak-anak bodoh di pelosok-pelosok negeri ini. Ternyata dia berhasil merubah itu. Dari yang awalnya paling bodoh, hanya waktu 6 bulan dia orbit menjadi seorang ahli di bidang apa istilahnya juara olimpiade internasional. Tapi saya tidak begitu percaya begitu saja. Dia berhasil itu karena dia mengangkat dari akarnya. Ini yang saya tanyakan di grup itu. Dia berhasil mengangkat dari akarnya, dari lingkungan yang mungkin terpuruk di situ, yang tidak berdiri dengan pendidikan, mau belajar terserah, tidak belajar terserah, diangkat dan ditaruh di pot yang sudah tertata, sudah disiapkan pupuknya, ibaratnya sudah dibentuk polanya dia akan menjadi seperti apa. Akhirnya apa? Dibentuk memang dalam waktu 6 bulan, memang luar biasa. Itu. Jadi inilah tantangan. Tantangan. Ya paling tidak, ayo kita mulai dari diri kita, lingkungan terdekat kita. Ya. Seandainya itu kita bisa terapkan, ya kita ajak mereka. Loh, ternyata memang orang-orang atau orang tua dari anak-anak kita ini banyak yang tidak peduli terhadap anaknya. Bagaimana memulai ini? Ya harus Budi sudah memulai dulu melakukan yang namanya apa? Audiensi, iya kan? Sudah membentuk yang namanya forum-forum wali murid, gitu ya. Ini sudah bagus Bu, sudah bagus. Cuman apa? Tidak ada keselarasan dari seluruh stakeholder ini kita. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak, ada yang cuek. Nah, harusnya bagaimana? Ya berarti harus bergerak secara bersama-sama. Dari mana? Yang harus ada payung yang kuat. Dan kembali lagi katanya Pak Suki, harus ada panutan. Nah, panutan ini yang harus kita munculkan. Siapa yang menjadi panutan kita? Sekarang kita lakukan evaluasi sendiri-sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bulis. Itu luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Bulis, Pak Suki, itu ya Pak Andre. Terima kasih semuanya, guru-guru luar biasa.
kita belajar bersama-sama, kita berkolaborasi, mudah-mudahan ke depan bisa jadi lebih baik. Ya, itu saja dari saya. Kalau tidak lagi, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Menteri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.